Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan anggota Komisi Yudisial oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 132-P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Yudisial. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1 dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai anggota Komisi Yudisial masa jabatan tahun 2025-2030, masing-masing 1. Abdul Khoir Ramadan, 2. Abahan, 3. Andi Muhammad Asrun, 4. Anita Kadir, 5. Desmi Hardi, 6. F. Willem Saija, 7. Setiawan Hartono, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah janji anggota Komisi Yudisial di hadapan Presiden Republik Indonesia. Saya bersumpah. Demi Tuhan, saya berjanji Dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah, saya berjanji akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta perundang-undangan yang berlaku bagi negara Indonesia. Saya bersumpah, saya berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya bersumpah, saya berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga, dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang tugas saya yang menandakan undang-undang kepada saya. kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Dr. Haji Abdul Khoir Ramadan sebagai anggota Komisi Yudisial dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara Dr. Haji Abdul Khoir Ramadan sebagai anggota Komisi Yudisial.
Dr. Anita Kadir sebagai anggota Komisi Yudisial. Saudara F. Willem Saija sebagai anggota Komisi Yudisial. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ruang tunggu utama. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 133P tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia masing-masing 1. Yusron Baudin Ambari untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair berkedudukan di Algier. 2. Octodorus Mani untuk Papua Nugini merangkap Kepulauan Solomon berkedudukan di Port Moresby. 3. Gina Yukinda untuk Republik Rakyat Demokratik Korea berkedudukan di Pyongyang. 4. Redianto Heru Nur Cahyo untuk Republik Slovakia berkedudukan di Bratislava. 5. Hari Prabowo untuk Kerajaan Thailand merangkap UNSCAP berkedudukan di Bangkok. 6. Nurmala Kartini Panjaitan Sahrir untuk Jepang merangkap Federasi Mikronesia berkedudukan di Tokyo. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2025
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Saudara Gina Yoginda sebagai Duta Besar untuk Republik Rakyat Demokratik Korea dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara Saudara Gina Yoginda sebagai Duta Besar untuk Republik Rakyat Demokratik Korea. Saudara Okto Dorinus Manik sebagai Duta Besar untuk Papua Nugini.
Saudari Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir sebagai Duta Besar untuk Jepang. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada anggota Komisi Yudisial dan pendamping pejabat yang dilantik, dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, diikuti undangan lainnya.
komunikasi baik internal maupun eksternal dengan stakeholder terkait akan kita maksimalkan menuju perubahan kemandirian lembaga peradilan yang lebih baik dan lebih bermutu. Itu yang paling penting dan menjadi target utama kami. Dan sudah kami sepakati dari semenjak awal kita melakukan penelitian, kita melakukan pengembangan, dan sampai pada saat sidang pleno di DPR dan sampai kita di Istana Merdeka ini. Demikian. Soal kerja-kerja hakim dan menghindari jangan sampai ada hakim yang terlibat kasus hukum pidana umum, pidana khusus, apakah itu juga jadi concern sampai dengan sekarang, Pak? Sesuai dengan kewenangan perihal pelaporan tentu akan menjadi perhatian, selain juga advokasi. Pelaporan tentu juga harus diimbangi dengan investigasi, klarifikasi. Dan itu juga terkait dengan fungsi daripada KAI itu sendiri. Ya, tegak. Ya tentunya kita bekerja sesuai landasan yuridis, sesuai peraturan undang-undangan. Sepanjang itu dapat dilakukan dan dibenarkan oleh undang-undangan tentu, dan memang itu yang menjadi tujuan. Saya rasa kita harus memaksimalkan sesuai dengan regulasi yang ada. Demikian. Dari Presiden apakah ada pesan khusus mungkin Pak untuk pengawasan hakim? Tidak ada. Karena kita independen, kita harus bekerja sesuai dengan kementerian kita. Dan itu dijamin dalam undang-undang. Ada target khusus Pak soal kerja? Target khusus tidak ada. Belum ada. Dan itu perlu kolektif kolegial ketujuh kami ini melakukan ya penyeimbangan, penyegaran, dan tentu juga pengembangan lebih lanjut. Apa perlu penguatan kelembagaan atau kewenangan Pak dari sisi KAI? Seperti undang-undang nanti akan dilaksanakan. Ya, mungkin Pak Hasan. Saya kira yang paling utama ya, secara moral ya, kami ini kan hakim pengawas ya. Jadi untuk peradilan yang bersih, kebersihan itu bersih, sikap bersih harus mulai dari hakim pengawasnya. Kalau hakim pengawasnya tidak bersih, kita bisa harapkan satu kinerja yang baik. Itu komitmen kami bersama, dan kami akan laksanakan komitmen itu dengan revisi undang-undang yang telah dipersiapkan oleh komisioner Komisi Yudisial yang saat ini. Demikian, makasih. Oke, sip. Saya dulu wartawan di sini. 15 tahun. Bloomberg, Jawa Pos. Secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always wake. Treasure calls for the bold to take. Strings of the violin cry out low. Haunted by stories we'll never know. Every step a gamble deep below. The dungeon's heart begins to glow. Roll the dice and feel the thrill. Fate decides whose blood will spill. Courage breaks where fear stands still. Roll the dice, it's the devil's will. Echo whispers through the halls. Ancient secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always